Halo Teman-teman, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Yijijen. Untuk di video hari ini, Lausha akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya 56 nama binatang dalam bahasa Mandarin. Jadi ini adalah video part satunya dulu ya teman-teman ya. Jadi Lausha akan urutkan pembahasannya dari alfabet A sampai K dulu. Nanti untuk minggu depan, untuk part 2-nya, kita akan bahas dari L sampai Z berarti. Nah, dan gak semua alfabet juga itu termasuk dalam pembahasannya. Misalnya kalau alfabet F itu nggak ada, kita akan langsung loncat ke G gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah video part satunya, kita akan bahas 56, yang untuk minggu depan part 2-nya akan menyusul sekitar 44 lagi. Kita akan mulai dari letter A atau huruf A. Yang pertama adalah angsa. Angsa dalam bahasa Mandarin bacanya Jadi kalau misalnya ada tulisan E dalam bahasa Mandarin, teman-teman bacanya bukan E ya teman-teman ya. Angsa bacanya Yang kedua adalah anjing. Untuk anjing dalam bahasa Mandarin dibacanya kou. Yang ketiga ayam. Ayam secara umum dalam bahasa Mandarin kita bacanya ci. Sekarang kita masuk ke letter B atau huruf B. Ada sekitar 7 binatang ya teman-teman ya. Yang nomor 4 adalah babi. Babi dalam bahasa Mandarin dibacanya cu. Jadi babi dibacanya cu, bukan zu ya teman-teman ya. Tulisannya ZHU dibacanya cu. Yang kelima ada banteng. Banteng dibaca ye nio. Yang keenam ada bebek. Bebek dalam bahasa Mandarin ini sering banget kita jumpain dalam kehidupan kita sehari-hari. Bebek dibacanya yazi. Artinya bebek. Yang ketujuh belut. Belut dalam bahasa Mandarin adalah man yu. Belut man yu. Yang kedelapan beruang. Beruang aja dalam bahasa Mandarin dibacanya xiong. Kalau misalnya panda nanti baru xiong mau. Kalau beruang aja itu adalah xiong. Yang kesembilan buaya. Buaya dalam bahasa Mandarin yu. Buaya yu dibacanya yu bukan yu ya teman-teman. Yu buaya. Yang ke-10 burung. Burung dalam bahasa Mandarin niao yang artinya burung. Sekarang kita masuk ke letter C atau huruf C. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah dalam bahasa Mandarin adalah qiuyin. Artinya cacing tanah. Yang ke-12 ada capung. Capung adalah qingting. Ini tekan ya bacanya teman-teman ya, pakai H. Qingting bukan qingting ya. Qingting artinya capung. Yang ke-13 ada cicak. Cicak dalam bahasa Mandarin pihu. Hu-nya ini pakai lauhu tahu. Lauhu artinya macan atau harimau. Pihu artinya cicak. Yang ke-14 ada cumi-cumi. Cumi-cumi dalam bahasa Mandarin you artinya cumi-cumi. Sekarang kita akan masuk kepada huruf D dan E. Masing-masing cuma punya satu ya teman-teman ya. Yang di D ada domba. Domba dalam bahasa Mandarin mian yang yang artinya domba. Jadi ini dibacanya bukan mian yang ya teman-teman, bukan mian tapi mien yang artinya domba. Mien yang domba. Untuk yang di huruf E ada elang. Elang itu dibacanya ing. Jadi seakan Y-nya itu nggak kebaca. Jadi bacanya cuma ing belakangnya doang, tapi dibacanya ing. Karena huruf F tidak ada, kita langsung loncat ke huruf G ya teman-teman ya. Yang pertama ada burung gagak. Gagak dalam bahasa Mandarin adalah uya yang artinya burung gagak. Ada juga gajah. Gajah dalam bahasa Mandarin ta xiang.
Ta siang yang artinya gajah. Kalau misalnya teman-teman mau bilang gajah sebagai siang aja, itu juga boleh, tapi lengkapnya adalah ta siang. Ta siang yang artinya gajah. Lalu gorila, gorila adalah ta sing sing. Ta sing sing. Nah, sing singnya ini bukan sing sing punya bintang ya teman-teman ya, tapi dia pakai lambang radikal fan shen pang yang merupakan lambang radikalnya binatang. Jadi ta sing sing artinya gorila. Lalu ada gurita. Gurita dalam bahasa Mandarin zhang yu, zhang yu, zhang yu yang artinya gurita. Sekarang kita masuk ke huruf H. Huruf H ini ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama itu hamster. Hamster dalam bahasa Mandarin dibacanya changshu, changshu, changshu. Sedangkan harimau dibacanya lauhu, lauhu. Jadi kalau misalnya ada pinyin yang depan sama belakangnya nada 3, teman-teman baca yang nada depannya jadi nada 2 ya. Tapi tulisannya tetap nada 3, jadinya lauhu. Lauhu artinya harimau. Lalu ada hiu, ikan hiu dibacanya adalah shayu, shayu, shayu yang artinya ikan hiu. Nanti ikan paus beda lagi ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke huruf I. Huruf I ini ada 2. Yang pertama ikan. Ikan dalam bahasa Mandarin yu, yu, yu ikan. Bacanya bukan yu ya teman-teman, tapi yu. Yu artinya ikan. Lalu ada itik. Itik dalam bahasa Mandarin ya, ya, ya. Sekarang di huruf J ada 2. Pertama jangkrik. Jangkrik dalam bahasa Mandarin dibaca si shuai, si shuai, si shuai. Jadi XI dibacanya kayak depannya S ya teman-teman ya. Si shuai kayak SI. Si shuai yang artinya jangkrik. Lalu yang nomor 27, jerapah. Ini cukup sering dipakai juga dalam kita bikin kalimat sehari-hari, yaitu adalah changjinglu. Changjinglu. Changjinglu yang artinya jerapah. Sekarang kita masuk ke dalam huruf K. Di sini jumlahnya paling banyak ya teman-teman ya. Di sini di bagian bawahnya masih ada, tapi Laoshi filming bagian atasnya dulu supaya lebih kelihatan tulisan Hanzi-nya. Jadi ada dari nomor 28 sampai nomor 56. Yang nomor 28 ini adalah kadal. Kadal dalam bahasa Mandarin si i, si i, si i. X dalam bahasa Mandarin kita bacanya S, jadinya si i, artinya kadal. Burung kakatua dibacanya feng tou ying wu. Feng tou ying wu artinya burung kakatua. Feng tou ying wu. Di sini feng nada 4, bukan feng nada 1, karena dari Hanzi-nya juga beda ya teman-teman ya. Feng nada 4 itu beda sama feng angin. Di sini feng pakainya yang nada 4. Feng tou ying wu yang artinya burung kakatua. Kaki 1000 adalah qian zu chong. Qian zu chong artinya kaki 1000. Kalau misalnya teman-teman bingung kaki 1000 itu apa sih? Nah, 1000 dalam bahasa Mandarin adalah qian. Jadi depannya qian itu dari 1000-nya. Kaki 1000 qian zu chong, kaki 1000. Kala jengking dalam bahasa Mandarin xie zi. Xie zi. Xie zi artinya kala jengking. Lalu kambing, kambing adalah yang artinya kambing. Untuk kangguru dibacanya tai shu. Tai shu. Tai shu artinya kangguru. Katak, katak dalam bahasa Mandarin qingwa. Qingwa. Qingwa artinya katak. Kerbau, kerbau itu adalah shui niu. Shui niu. Shui niu artinya kerbau. Kita lanjut ke nomor 36, ada kecebong. Kecebong ini adalah ketou. Kecebong, ketou. Kecebong, ketou. Ke ya teman-teman, bukan ketou. Kecebong. Lalu kecoa dalam bahasa Mandarin zhanglang. Zhanglang. Zhanglang artinya kecoa. Kelabang, kelabang adalah wukong. 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 Jadi ini kayak bukan bacanya WU tapi kayak U doang. Wukong. Wukong kelabang. Lalu keledai. Keledai dalam bahasa Mandarin lüzi, bukan luzi ya teman-teman, tapi lüzi karena dia ada titik 2 di atas U-nya. Dibacanya lüzi, keledai.
Sekarang kita akan mulai kepada kolom yang kedua, dimulai dari nomor 40. Nomor 40 ini adalah kelelawar. Kelelawar dalam bahasa Mandarin, bianfu. Bianfu. Bianfu artinya kelelawar. Jadi ini bukan dibaca bian ya teman-teman ya, tapi bian, B-I-A-N, kita bacanya bian. Bianfu, kelelawar. Kelinci, tuzi. Kelinci, tuzi. Jadi di sini tu kita tekan pakai h. Jadi bacanya tuzi, bukan tuzi. Tuzi, kelinci. Kenari, jinsique. Jinsique. Jinsique artinya kenari. Kepiting adalah pangxie. Pangxie. Pangxie, kepiting. Kerang adalah beike. Beike. Beike artinya kerang. Untuk kerapu adalah shibanyu. Shibanyu. Shibanyu artinya kerapu. Untuk kijang, kijang cuma ada satu hanzi ya teman-teman, yaitu ada ji. Kijang, ji. Kijang, ji. Nada 3, jadi kita bacanya ji. Koala adalah u wei xiong. U wei xiong. Teman-teman perhatikan di sini u-nya nada 2, wei nada 3, xiong nada 2. Jadinya u wei xiong koala. Kobra adalah yan jing she. Yan jing she. Yan jing she artinya ular kobra. Ada 3 lagi di bagian bawah, yaitu adalah ikan koi. Koi dalam bahasa Mandarin jinli. Jinli. Jinli artinya ikan koi. Komodo, binatang komodo, kita bacanya adalah kemotuojuxi. Kemotuojuxi yang artinya komodo. Komodo kita baca sekali lagi, kemotuojuxi. Lalu yang nomor 51, kucing. Kucing dalam bahasa Mandarin mau. Kucing, mau. Mau yang artinya kucing. Lanjut ke nomor 52, kuda. Kuda dalam bahasa Mandarin adalah ma. Ma. Ma yang artinya kuda. Teman-teman jangan kebalik ya sama pertanyaan ma ya. Kalau misalnya pertanyaan ma itu dia punya lambang radikalnya ko. Jadi kalau misalnya kuda dibacanya ma, dia tidak ada kotak di bagian depan. Kuda, ma. Lalu 53, kudanil. Kudanil adalah hema. 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 Kudanil. He itu artinya sungai. Ma itu kuda. Jadi hema. Kudanil. Kumbang dalam bahasa Mandarin jia chong. Jia chong. Jia chong artinya kumbang. Untuk kupu-kupu dalam bahasa Mandarin bacanya hu tie. Hu tie. Hu tie, kupu-kupu. Teman-teman jangan sampai salah tulis di bagian hu tie ya, karena biasanya orang-orang paling banyak salah tulis di bagian tie. Hu tie artinya kupu-kupu. Kura-kura adalah ukui. Ukui bukan ugui ya teman-teman ya, tapi ukui. Kura-kura, ukui. Ukui artinya kura-kura. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan 56 nama binatang dalam bahasa Mandarin untuk video part 1 ini. Bagi teman-teman yang pengen tahu kalau misalnya ada binatang-binatang lain yang belum aku bahas dalam video hari ini, dan teman-teman pengen tahu Mandarinnya itu apa, langsung aja komentar di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan kursus bahasa Mandarin, aku ada open juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa daftar untuk kursus Mandarin dengan aku, baik secara online maupun offline. Jadi kalau misalnya untuk offline, aku akan kasih alamat ke teman-teman yang bisa teman-teman datengin untuk langsung belajar offline dengan aku. Kalau misalnya untuk online, kita akan belajar via Google Meet ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman berminat untuk belajar kursus Mandarin dengan aku, langsung aja kontak ke Instagram aku di sini ataupun ke nomor WhatsApp yang ada di sini. Segera nanti teman-teman tanya, aku akan langsung kasih tahu teman-teman untuk detail jadwal dan juga biayanya. Xie teman-teman yang udah nonton sampai akhir video, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, dan juga kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung aja komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap minggunya kita akan bahas materi Mandarin yang gak kalah serunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 再见!